Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirah Yuliati dari nomor absen 29, kelompok nomor 16 yang berjudul Asimilasi pada Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi. Pengertian asimilasi adalah proses perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Proses terbentuknya asimilasi seperti satu, golongan-golongan manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, saling bergaul langsung secara intensif pada waktu yang lama. Yang ketiga, kebudayaan golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsur kebudayaannya yang khas dan berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru. Pengertian asimilasi menurut para ahli. Yang pertama, Konjoroningrat tahun 1996, proses perubahan sosial dalam masyarakat yang terjadi adanya perkembangan dan hubungan interaksi sosial yang secara terus-menerus dan serius. Yang kedua, menurut Alvin L. Bertrand, proses sosial lanjutan yang terbentuk karena adanya golongan kelompok yang berbeda-beda budaya saling melakukan interaksi sosial. Yang ketiga, asimilasi menurut Minkoff. Asimilasi adalah proses maksudnya budaya-budaya asing atau budaya-budaya lain yang dari luar. Ciri-ciri asimilasi: 1. Mempererat kesatuan tindakan, sikap, perasaan, dan memperhatikan kepentingan bersama. Yang kedua, sebagai individu, sebagai kelompok, melakukan interaksi secara langsung dan intensif secara terus-menerus. Cara-cara terbentuknya asimilasi. Yang pertama, terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda-beda. Yang kedua, terjadi interaksi sosial yang terjadi antara individu atau kelompok sosial secara terus-menerus dan intensif. Faktor-faktor pendorong asimilasi. Yang pertama, sikap toleransi. Yang kedua, sikap menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaannya. Yang ketiga, persamaan unsur-unsur kebudayaan universal. Yang keempat, perkawinan campuran yang terjadi antar kelompok yang berbeda budaya. Faktor-faktor penghambat asimilasi. Yang pertama, minimnya wawasan dan pengetahuan tentang keragaman kemajuan yang ada. Yang kedua, terdapatnya prasangka negatif dalam masyarakat terhadap kelompok baru yang datang di lingkungan dan pengetahuan tentang keragaman kemajuan yang ada. Yang kedua, terdapatnya prasangka negatif dalam masyarakat terhadap kelompok baru yang datang di lingkungannya. Yang ketiga, adanya kekuasaan yang didapatkan oleh golongan mayoritas yang mempersoalkan adanya kebudayaan baru yang datang dalam masyarakat. Jenis asimilasi. Yang pertama, asimilasi budaya. Proses mengadopsi nilai, kepercayaan, dan suatu kelompok etnik atau beragam kelompok bagi terbentuknya sebuah kandungan nilai, kepercayaan dari kelompok etnik baru. Yang kedua, asimilasi struktural. Proses penetrasi kebudayaan dan suatu kelompok etnik ke dalam kebudayaan etnik lainnya melalui kelompok primer seperti keluarga, teman dekat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, asimilasi perkawinan. Asimilasi fisik tersebut terjadi karena perkawinan antar etnik atau antar ras untuk melahirkan etnik dan ras yang baru. Dan yang selanjutnya, contoh, hasil, dan kesimpulan akan dijelaskan dengan teman saya, Muhammad Safiuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safiuddin, nomor absen 20. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni contoh, hasil, dan kesimpulan. Yang pertama, contoh asimilasi di Indonesia. Misalnya saja yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni musik dangdut. Musik ini adalah salah satu bentuk asimilasi yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia dari peleburan musik India. Keberadaan musik dangdut di Indonesia ini dianggap sesuai dengan cerminan musik tradisional, sehingga masyarakat dengan mudah untuk menerimanya. Adapun untuk pertama kali musik dangdut ini tren di Indonesia
dikenalkan oleh Rhoma Irama yang mendapat sebutan nama lain Raja Dangdut, dan yang kedua oleh Elvi Sukaesih. Dan mereka berdua lah yang sudah membesarkan khas musik dangdut di Indonesia ini. Yang kedua, contoh asimilasi budaya. Mengenai asimilasi dalam budaya ini, misalnya saja dalam ajaran agama Hindu, dikenal dengan adanya 3 harian, 7 harian, 40 harian, karena sejarah agama Hindu menjadi kepercayaan pertama masyarakat Indonesia, dan akhirnya Islam pun masuk ke Indonesia. Dan dalam agama Islam sampai saat ini banyak yang melakukan peringatan 3 harian, 7 harian, 40 harian. Meski dalam bentuk yang berbeda, tradisi ini seolah sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia tanpa adanya konflik sosial yang dapat mengacaukan keteraturan sosial. Yang ketiga adalah contoh asimilasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja dalam penggunaan sendok makan, yang umumnya sendok makan adalah perilaku yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Eropa. Nah, kita sebagai bekas jajahan negara Eropa, akhirnya perilaku ini dicontoh dalam kehidupan masyarakat kita sampai saat ini. Dan selanjutnya ada contoh asimilasi dalam masyarakat. Misalnya saja pengenalan dengan pakaian bikini yang banyak disebarluaskan oleh para turis. Dan selain itu juga seperti pacaran, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Segala kejadian ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Jika tidak dilakukan antisipasi yang baik, maka lambat laun budaya buruk yang dapat mengancam identitas masyarakat Indonesia ini bisa menjadi salah satu bentuk asimilasi. Selanjutnya adalah hasil dari proses asimilasi. Hasil dari proses asimilasi yaitu tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok atau bisa juga batas-batas antar kelompok. Selanjutnya, individu diidentifikasi diri dengan kepentingan bersama, menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa memiliki warisan dan budaya yang sangat kaya. Berbagai macam tradisi dan adat istiadat yang dimiliki Indonesia seperti menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Indonesia menjadi kaya karena budayanya. Kekayaan budaya itu ditambah lagi masuknya unsur kebudayaan asing ke dalam Indonesia melalui proses asimilasi, di mana asimilasi itu sendiri adalah bercampurnya dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan suatu kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan aslinya. Asimilasi ini biasa terjadi pada golongan minoritas dan golongan mayoritas pada suatu tempat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.